Rusia bunuh 4.990 tentara bayaran asing sejak awal perang di Ukraina. Рішення складним не було, так як мій внук зараз воює, і я вступив, щоб з внуком разом захищати нашу Україну. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Banyak tentara bayaran Polandia dan Jerman tewas pada 6 Juli akibat serangan rudal jarak jauh Rusia di akademi militer di kota Lvov di Ukraina Barat. Kabar tersebut diungkap Kementerian Pertahanan Rusia. Menurut informasi yang dikonfirmasi pada 6 Juli sebagai akibat dari serangan kelompok dengan senjata presisi tinggi jarak jauh yang diluncurkan dari laut di wilayah Akademi Angkatan Darat di kota Lvov, sejumlah besar tentara bayaran Polandia dan Jerman yang ditempatkan di sana dimusnahkan, papar Kemhan Rusia. Sebanyak 4.990 tentara bayaran asing telah dimusnahkan sejak dimulainya operasi militer Rusia, dengan 4.910 orang melarikan diri dari zona pertempuran, meninggalkan Ukraina, ungkap Kemhan Rusia. Inggris akhirnya kapok dukung Ukraina, diam-diam membelot ke Rusia dan tinggalkan Mamarika di medan tempur Rusia. Para pendukung Ukraina dikabarkan mulai mundur teratur. Bagaimana tidak, Inggris yang terbaru dilaporkan sudah cabut dan memulangkan para pasukan khususnya di Ukraina. Bahkan beberapa sumber menyebutkan Inggris merapat ke Rusia karena tidak ingin kehilangan pasokan energi yang menjadi sumber penghidupan di negaranya. Selain itu, Ukraina juga di stop kiriman senjatanya karena secara logika sangat tidak mungkin Ukraina bisa mengalahkan Rusia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris memperingatkan semua pihak agar tidak menerima mentah-mentah klaim tentang pasukan khusus yang beroperasi di Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Inggris dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Twitter. Anda harus berhati-hati dalam menanggapi tuduhan yang berpotensi menyebarkan disinformasi, lanjut kementerian tersebut. Di sisi lain, Amerika Serikat akui kerahkan pasukan khusus ke Ukraina beda dengan Inggris yang sudah menarik pasukannya. Amerika Serikat mengakui telah mengerahkan pasukan khusus ke Ukraina, namun mereka hanya ditugaskan di kedutaan Amerika di Kiev. Pengakuan itu disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby kepada Peter Doocy dari Fox News yang dilansir Kamis kemarin. Kirby ditanya tentang dokumen Pentagon yang bocor yang menunjukkan bahwa ada pasukan khusus Amerika Serikat yang beroperasi di negara yang dilanda perang tersebut. Saya tidak akan membicarakan secara spesifik jumlah dan hal semacam itu. Tetapi untuk menjawab pertanyaan Anda yang sebenarnya, ada sedikit kehadiran militer Amerika Serikat di kedutaan dalam hubungannya dengan kantor atase pertahanan untuk membantu kami mengerjakan akuntabilitas dari materi yang masuk dan keluar dari Ukraina, kata Kirby. Merujuk pada senjata dan dukungan lain yang telah dikirim Amerika Serikat ke Kiev, berbicara tentang interaksi Amerika Serikat dengan sekutu setelah kebocoran dokumen rahasia, Kirby menambahkan, kami melakukan upaya terbuka untuk menjangkau sekutu dan mitra yang relevan untuk menjelaskan kepada mereka sebaik yang kami tahu apa yang kami ketahui. Kami tidak tahu banyak sekarang, tetapi
Tapi untuk memastikan bahwa mereka mengerti, kami menganggap ini sangat-sangat serius, bahwa kami sedang melakukan penyelidikan kriminal serta peninjauan di Departemen Pertahanan untuk melihat implikasi keamanan nasional, dan tentu saja di mana kami mendengarkan pertanyaan dan keprihatinan mereka dan melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk menjawabnya pada saat ini, papar Kirby. Duet maut pasukan elit Rusia halangi aksi tentara Ukraina ke situs nuklir. Unit Satuan Elit Spetsnaz militer Rusia dan pasukan khusus Ahmad Kadirovich Chetnya berhasil mengganggu serangan angkatan bersenjata Ukraina ke arah pembangkit listrik tenaga nuklir Energodar Zaporizhia Minggu 9 April. Keberhasilan duet maut dua unit pasukan elit Rusia dikonfirmasi oleh Kepala Republik Chetnya, Letnan Jenderal Ramzan Kadyrov, lewat kanal Telegram pribadinya. Dijelaskan Kadyrov, unit gabungan berasal dari Batalion Vostok yang berisi prajurit berkemampuan khusus dari Spetsnaz. Selain itu, Batalion Ahmad adalah resimen bermotor khusus ke-141 Garda Nasional Rusia yang bermarkas di Grozny, Republik Chetnya. Unit gabungan dipimpin oleh Wakil Komandan sekaligus Kepala Staf Batalion Vostok Ahmad, Mayor Jenderal Faka Kambulatov. Sebelum melakukan serangan, Batalion Vostok Ahmad lebih dulu menerbangkan pesawat tanpa awak atau drone pengintai. Hasilnya, unit militer Rusia berhasil mencium pergerakan musuh, mengirim laporan langsung ke satuan artileri. Di bawah kepemimpinan yang kompeten dari Wakil Komandan, Kepala Staf Batalion Vostok Ahmad Kementerian Pertahanan Rusia, Fakta Kambulatov, drone kami melakukan pekerjaan dengan baik, ujar Kadyrov dikutip Viva Militer dari TASS. Setelah itu, pasukan artileri membombardir posisi tentara Ukraina dengan menggunakan mortir. Akibatnya, unit militer Ukraina kocar-kacir. Kadyrov mengatakan jika pasukan infanteri yang didukung senjata berstandarisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO memilih kabur. Mereka mendeteksi serangan musuh dan menyesuaikan serangan mortir. Kru mortir menyerang Ukraina dan NATO infanteri dengan sangat efektif, sehingga mereka mencegah setiap serangan terhadap posisi kami, kata Kadyrov melanjutkan. Lebih lanjut, Kadyrov mengungkap Batalion Vostok Ahmad menghancurkan 2 unit tank dan sebuah kendaraan tempur infanteri lapis baja milik militer Ukraina. Menurutnya juga, sebelum serangan ini berlangsung, unit satuan elit berhasil melibas setidaknya 10 kendaraan lapis baja.